Baik, teman-teman, udah 2 menit lagi ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam ya. Kita untuk kelas C ini ngobar yang pertama ya. Nah, Iya, sebenarnya Pak. pertemuan ngobar ini kita akan bahas ray atau larik 2 dimensi. Cuman sebelum kita lanjutkan materi ke ray 2 dimensi, kita warming up dulu ya. Teman-teman bisa dibaca di slide keempat. Kita akan coba membuat sebuah aplikasi ya, program kasir sederhana dengan bahasa C++ dengan ketentuan user bisa menentukan jumlah jenis barang yang akan dibeli ya, maksimal 10 barang. Kita tentukan dulu maksimal 10 barang. Terus kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Kemudian setiap jenis barang user bisa menginput ya, user bisa menginput nama barang, harga satuan, dan jumlah barang. Jadi jumlah barang yang dibelinya berapa, terus program akan menampilkan struk total pembelanjaan, user akan menginputkan uang yang dibayar berapa. Uang ini harus lebih besar dari total belanja ya. Kalau lebih kecil maka ada warning. Nah, tampilan outputnya seperti yang di slide 5. Nah, seperti ini. Dan kita akan jadikan fungsi, dibuat dengan fungsi dan array. Oke, teman-teman, kita siapkan filenya. Kita save as dulu. Ini program kasir ya, C J. Oke, pertama apa? Browser directive kita siapkan ya. Include apa? Stream. Kemudian apa? Using ya. Using name space std int main. Nah, kerangkanya gini dulu. Nah, kita akan buat berapa fungsi? Kita akan buat 2 fungsi ya. Kita akan buat 2 fungsi. Di sini kita akan buat fungsi int masukkan data belanja. Oke, kita belum kasih parameter dulu. int yang kedua transaksi. Oke, di soal itu kita kembali ke soal. Di soal itu menentukan jumlah jenis barang yang akan dibeli ya. Jumlah barang yang akan dibeli. Berarti jumlah barang. Berarti kita kasih, akan kirim kita ke parameter fungsi int jml. Sejum aja lah, jumlah ya. Juga sama int jum. Dari sini kita akan buat ini apa nih? Ini adalah prototype ya. Fungsi kita deklarasikan variabel global. Oke, variabel globalnya apa aja kira-kira? Nah, di sini lihat, karena di sini user bisa menentukan jumlah barang yang akan dibeli maksimum 10. Kalau sudah kita tentukan maksimum 10, artinya kita buatkan sebuah konstanta. Jadi const ya, nama barang. Nama barang. Oh, sorry. Konstantanya apa ya? Bukan nama barang. int max.
maksimal barang ya, ini sama dengan 10 konstatanya. Kemudian tadi ada nama ya, nama itu kita kasih string, nama barang ya, nama barang kita kasih array-nya berapa, karena di sini n maksimal barangnya maka kita kasih array-nya ini. Terus kemudian ada jumlah barang ya, jumlah barang ini juga sama ya, ini. Terus ada harga, kita kasih variabel long harga barang gitu kan, di soal harga barang ini array-nya. Terus kan kita itu ada long jumlah total bayar, kita kasih ini 0. Ini buat apa nih jumlah total bayar ya, nanti kan di apa, dijumlahkan berapa yang harus dibayar. Terus ini jumlah bayar tiap barang, kemudian ada total harga tiap barang, terus ada jumlah total bayar, jumlah bayar, jumlah total barang, jumlah total barang. Sementara kita variabel itu dulu. Oh, ini ada yang minta request meet, tapi nggak ada ya di sini ya. Tapi ada yang kalau belum masuk meet katanya. Oh ini ala, sorry. Oke, sorry. Oke, teman-teman yang baru masuk, silakan diketik dulu. Ini fungsinya kita jelasin ya. Ini fungsinya buat apa nih? Ini buat nilai konstanta. Ini adalah nama barang. Terus ini jumlah ya, jumlah barangnya. Ia akan melukai anak Ini perempuan. buat harga. Salah satu sampai ojo, sekiranya berupa diinterogasi oleh jaksa sentuh. Nah, ini buat jumlah total bayar itu total barangnya ya, jumlah total barang. Kepala jaksa yang berkata, kalau kasus sekiranya Ini jumlah bayar ini buat menghitung tiap apa namanya, itu ternyata ada tiap barang. bahwa langsung dari hati Cak. Kejing dewa lagi Madura. Ini total harganya berapa? Ojo sudah mengatur sekiranya setelah itu di luar kantor sampai Ini buat total bayar. jauh bapaknya Udah teman-teman, sama sini. tersebut. Lalu Paman Coy tiba-tiba menghadangnya dan mengajaknya. Pak, maaf, itu Danu berisik, Pak. Apabila Ci tahu itu Danu berisik, Pak. Iya tuh. Speakernya itu
Oke, dari sini. Udah diketik, teman-teman? Sudah, Pak, sudah. Oke, kalau sudah. Belum Pak, baru masuk. Oh, sok, atau yang baru masuk sok. Ini buat jumlah barang. Dah. Ya. Kalau udah Sudah. kita terusin. Kalau udah kita terusin gini. Di sini variabel kita udah ya. Ini buat total harga, ini jumlah yang harus dibayar, ini jumlah total barangnya, ini jumlah barang. Ini kita buat layout. Selamat datang, misalnya misal ini ya, di minimarket FT teknik FT unsur. Nah gitu ya, ini kita kasih NL. Oke, ini buat menampilkan. Kemudian kita kasih baris satu lagi. Nah, kemudian kita masukkan ini buat ngirim parameter ke sana. Layout apa nih? Masukkan jumlah barang yang akan dibeli. Ini siin ini jumlah total barang. Oke, kemudian kita layout NL buat enter ya. Nah, ini parameter, ini jumlah ini akan kita kirim ke sini nih. Masukkan data belanja. Oke, berarti di sini adalah yang dikirim adalah ini. Nah, gitu fungsinya. Ini fungsi ya. Ini fungsi. Ini inputan jumlah barang yang akan dibeli. Oke, sampai sini teman-teman. Sok. Bagi yang baru masuk, udah ditulis? Lagi diketik, Pak. Oke, siap. Nanti kita akan bolak-balik ke atas ya, ke atas bawah ya. Karena ini kan sedikit-sedikit ya. Baik, Pak, baik, Pak. Ini return 0, ini return 0. Yang penting alur logikanya masuk. Ini buat apa nih? Ini buat menjawab soal yang tadi berapa jumlah barang yang akan dibeli. Kemudian kita akan masukkan ke fungsi ini. Nah, nanti di sini fungsi ini kita akan isi ya, akan isi. Nah, di sini kita akan isi fungsinya. Nah, berarti yang ini dikirim ke sini.
Oke, ini ada yang masuk. Oke. Oke, silakan yang baru masuk tinggal diketik. Ini variabel globalnya oke, dari sini. Halo? Sudah, Pak. Oh, masih. Kirain pada ini tidur. Sudah Pak, lanjut Pak. Awan, Pak. Jangan Aman. dulu Bapak, jangan Pak, belum. Sudah, Pak. Oke, Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak. yang belum David sok, sudah, Pak. silakan. David sudah, ayo. Dari mana yang belum dari mana? Dari atas atau dari bawah? Itu tuh Ini yang inputan jumlah barang yang akan dibeli. Oh, ini berarti sedikit lagi lah, sok. Ready, teman-teman? Ready Pak. ready. Gaskeun Pak, gaskeun. Oke. Ini paham ya nih ya. Nah, ini kalau di compile masih error nih. Sekarang kita akan isi nih fungsi memasukkan data belanja. Berarti pertama kita akan mengecek nih. Jika jumlah barangnya yang diinput adalah ini, kita akan cek inputan ya. Jika jumlah barangnya lebih kecil 10, kasih tahu. Nah, gitu kan? Berarti di sini ini jika kan lebih kecil sama dengan 0 or lebih besar apa ya, jika lebih misalnya kita nginput 0, nggak boleh. Jika jumnya nginput 11 juga nggak boleh ya. Berarti harus 10 minimal, maksimalnya. Berarti di sini. Nah, gitu. Berarti nginput nginput 0 nggak boleh, nginput 11 juga nggak boleh. Ini ya jumlahnya itu. Berarti di sini kasih tahu apa? Cout jumlah barang yang akan dibeli tidak valid. Karena maksimal 10. Ya kan? Kasih NL. Ini cout NL, kasih return, kembali ke 0. Oke.
Oke, teman-teman udah belum? Udah Pak, udah Pak. Udah, Pak. Coba kalau yang udah compile, error nggak? Saya compile ya. Saya compile, error nggak? Apa error? Nah, ini kurang titik koma errornya. Aman Pak. Ya. Jalan Aman. Pak, jalan. Oke, kita maksudnya ini kita coba 0. Error nggak? Bener ya. Nah, oke, satu lagi. Kalau kita nginput 12. Oh, nggak boleh ya. Nah, berarti udah bener ya. Nah, sekarang kalau kita nginput 10. Nah, berarti ke sini kan? Nah, apa yang akan dilakukan? Ini jika inputan benar. Berarti kita akan mengulang for ya INTI sama dengan 1 ya. Kemudian I-nya lebih kecil sama dengan jum, I-nya plus. Nah, gitu. Ini jika benar ya. Jika benar inputannya. Berarti inputan 2, berarti kita akan ngulang di sini input. Nah, ini array ini kita masuk di sini. Ya, array. Nah, berarti yang pertama di out nomor barang ke nomor barang ke I, gitu kan? I itu apa? Itu nomor 1 kan, ini gitu kan, nomor 1 gitu. Terus nomor 2 gitu. Terus kita kasih di out nama barang, nama produk lah, nama produk. Nah, karena nama produk biasanya ada spasi, misalnya sikat gigi itu kan ada spasinya ya, maka kita gunakan get line. Terus ini kita siin di get line itu ada fungsi ws untuk menghilangkan spasi. Di sini nama variabelnya adalah apa? Kita coba lihat ke atas. Nama variabelnya nama barang. Nama barangnya array ya. Nama barangnya array. Berarti di sini, nah, nama barang kasih array I. Nah, nama barang gitu ya. Ini untuk menangkap jika kita nginput sikat spasi gigi ya. Oke. Kemudian di out harga produk. Harga produk ini siin harga barang. Ini juga array ya. Harga barang kan, di atas harga barang. Terus ini bukan harga produk, berarti total ya. Berarti ini jumlah beli. Jumlah aja lah, masa jumlah beli. Jumlah beli lah, biar tahu. Dabi biar tahu jumlah belinya berapa. Nah, ini berarti apa? Jumlah barangnya berapa? Ini array juga. Oke. Di out NL. Nah, ini jika ini masukin nomor 1, nomor barangnya ini akan berulang-ulang. Oke, udah aman? Udah diketik? Aman Pak, aman.
Kalau di compile error nggak? Bentar Pak, coba dulu ya. Error Pak. Bentar, saya belum compile. Oh, ini nama Nah ya sama. bentar. Kita lihat dulu. Oh, get line. Kita ke atas teman-teman. Nah, di get line itu adanya di preprosesor Iomanip. Kalau nggak salah, coba compile lagi. Masih salah Pak. Masih error, Pak. Masih error. Nah, OS. Get line. Ini udah bener ya? Bentar. INT masukkan data belanja. INT. String ini ya. Overload function katanya. Overload function. Oke, tenang, nama barang. String nama barang. Mak barang. Oke, sebentar. Kita klik bawah, string nama barang, mak barang. Terus int jum. Oke. Masukkan data belanja. INT jum. Ini kan masuk data belanja, INT jum. Oh. Gini teman-teman, sorry. Salah sintak. Ini si in-nya bukan koma, tapi begini. Nah, kan memasukkan kan? Nah, get line si in masukkan ws nama barang. WS-nya itu buat spasi nama barangnya. Coba. Masih error Pak. Masih error. Coba punya saya ya. Enggak tuh. Aman, Pak. Aman ya. Kalau aman coba kita masukkan jumlah barangnya 2. Nama produknya sikat gigi. Harganya 3.002. Nama produknya adalah handuk kumel. Harganya 6.003. Oke, sip. Nanti ini kita tinggal jumlahin aja. 2 kali 3.000, 6.000. 3 kali 6.000. Oke. Yang error sebelah mana? Enggak, udah Pak, aman Pak. Nah, berarti fungsi ini kita udah benar. Fungsi untuk memasukkan data udah benar. Oke, yang lain? Yang lain? Udah benar belum fungsinya? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, kalau aman, kita ke atas lagi teman-teman. Kita akan isi ini, kita copy yang fungsi transaksi ini ke bawahnya. Nah, di sini hilangkan titik komanya. Oke, transaksi. Nah, ini kan array ini nih baru input ya. Array ini baru input. Nah, sekarang kita akan panggil nih data yang udah di input. Lalu kita akan jumlahkan. Teman-teman yang lain? Gimana?
Bisa ngikutin? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Daryl. Aman Pak, aman. Aman, oke. Sekarang transaksi ya. Transaksi. Kita akan buat apa ya? Di out. Nah, segini aja lah. NL. Nah, ini buat apa Pak? Nah, kita buat variasi ya. Buat variasi. Ininya kita isi truk belanja. Truk belanja koperasi teknik unsur misalnya. Nah, sip lah. Seperti itu misalnya ini. Nah, di bawahnya oh, ini ada yang belum masuk. Tar. Tadi. Oke. Di bawahnya ini kita kasih, sengaja saya agak pelan nih. Ini agak kita kasih kira-kira aja. Ini kira-kira nomor ya, tuh 2. Nama barang tadi akan kita input tuh 2. Terus harga barang quantity dulu ya, KTY. Terus harga sub total. Nah, cukuplah segini. Oke, si out. Oke, teman-teman, gitu dulu. Nah, ini buat headernya, ini buat header ya. Buat header. Kita kasihlah di sini supaya agak jauh dengan di atas. Ini fungsinya buat nurunin aja ya. NL buat nurun. Nah, sekarang di sini kita akan looping untuk memanggil try. Berarti di sini sama ya. For i nt i sama dengan 1, i-nya lebih kecil sama dengan jum i plus plus. Oke. Nah, kita akan menggunakan kayaknya akan error teman-teman. Jangan jumlah. Kan jum udah dipakai ya. Kasih jum trx teman-teman. Jum trx di sini ya. Jum trx. Terus kita kok jum trx. Berarti sini jum trx. Jum transaksi kan? Karena jumnya udah dipakai kan? Kita akan panggil. Kita akan tempatkan nomor 1. Berarti out. Ini set way. Set way itu tuh untuk mengatur baris.
Jadi set Y itu manipulator ya, manipulasi untuk mengatur lebar kolom ya, lebar kolomnya ini 1, kemudian 1 itu kan di sini ya, berarti kita apa yang dikasih di sini adalah I ya. Terus kita kasih spasi 2 lah. Oke, ini kita untuk menempatkan nomor 1. Kemudian kita akan tempatkan nomor barang di out. Di out berarti kita tempatkan left dari kiri ya. Terus set Y kira-kira dari kiri kita perkiraan 12. Ini nama barang. Kita copy biar cepat. Ini kita kasih right dari kanan 8. Jumlah barang ya. Kemudian jumlah barang udah, harga ya. Yang ini harga. Berarti kalau harga sudah cukup garis kanan, set Y-nya 13 cobalah. 13 harga barang. Oke, 1 udah, kemudian dari left 12, right-nya itu ambil 5. Right-nya 8 ya, right 8 kepanjangannya ya. Ya udah. Nah, kemudian kita akan mengisi yang ini subtotal ya. Subtotal. Berarti subtotal kita hitung dulu jumlah total bayar kan. Jumlah total bayar yang di atas itu ini harga kan, jumlah total bayar itu harga dikali jumlah barang ya. Nah, itu benar kan? Kalau barang, kemudian baru kita di out set Y 10 jumlah total bayar. Halo? Iya, halo Pak, hadir. Aman Pak, aman Pak. Aman ya. Hadir Pak. Oke, sampai situ dulu. Nah, ini udah segitu dulu lah. Berarti kita coba error atau enggak ya, biar errornya enggak terlalu. Berarti ini kita panggil transaksi, naikin ke atas, naikin ke atas di bawah sini. Nah, cuman yang dikirim bukan ini, sama jumlah total barang yang dikirimnya. Nah, gitu. Oke. Kalau udah, kembali ke bawah, kita periksa lagi, bener enggak? Ini nomor, nama barang, jumlah barang, harga barang.
Woi. Oke, stop di compile. Kalau udah, halo, coba saya compile dulu ya. Jalan ya? Dir. Oh, jalan ya. Dir. Dua barang, misalnya produk Woi. sikat gigi. Ini harganya 65.000 kali 3. Ini harga misalnya apa? Sepatu roda harganya 20.000 2. Nah, sikat gigi. Oh, ini kepanjangan ya. Nah, tinggal diatur-atur aja teman-teman. Tapi ini bener ya, 3 kali 5 15.000, 2 kali 20.000 40.000 ya. Tinggal digeser aja kuantitinya. Kuantiti itu ini coba kasih 5 atau 4 lah. Ngepas nggak? Nah, buat ngepas ini teman-teman di set Y itu. Sikat gigi 5.000 3 sepatu roda 4.004. Nah, harga kurang geser, kuantiti udah pas ya. Nah, sekarang harga tinggal geser lagi. Harga dikurangin ya. Harga ini dikasih aja lah berapa? 10. Berarti ini dikurangin 8. Nah, coba ya. Ini 2. Nah, pas ya. Ya, dipas-pasin lah ya. Nah, sekarang teman-teman, halo? Halo Pak, halo Pak. Nah, Halo Pak. sekarang ini kita jumlahin ini 80.000 tambah 50. Ini harus dijumlahin ini. Gimana cara ngejumlahinnya? Nah, makanya kita sudah siapkan variabel. Ini kan harus diulang. Berarti di sini ada total harga sama dengan itu kan total harga ditambah jumlah total bayar. Nah, itu kan jumlah total bayar udah tadi. Jumlah total bayar ada 40.000 ya. Nah, itu ditambahkan jadi total barang. Nah, ini kita akan simpan di bawah ini. Nah, ini kita copy nih terus ke sini. Nah, di sini di out total belanja total belanja berapa? Nah, ini total belanjanya. Nah, ini total harga NL. Nah, coba di-compile lagi teman-teman. Di out NL. Coba saya compile ya. Berarti udah 2 masalah ini udah oke. Gigi 5.010 apa ini? Sabun di harganya 10.000 5. 10 kali 5.000 50.000 5. Bener ya? Total banyak 100.000 ya. Nah, fungsi yang kedua sudah oke. Beres kan? Apalagi yang kurang? Berhasil. Udah berhasil, Pak. Oke. Ada yang kurang nggak?
dari si soal. Nah, dari soal coba lihat di soalnya. User akan menginput uang untuk membayar. Nah, struk belanja udah, ini ya nomor 3 udah. Sekarang untuk membayar. Nah, kalau untuk membayar, karena kita nggak dibuat fungsi, kita tarik ke atas teman-teman. Ke main program. Nah, di bawah sini. Nah, di bawah sini. Ini untuk menginput pembayaran. Berarti apa? Kita si out. Masukkan. Kok masukkan ya? Jangan dong. Jumlah bayar. Jumlah uang. Nah, sih kata-katanya apa ya? Kalau kita belanja seberapa 50.000, kita kasih 60.000 gitu misalnya. Jumlah uang atau jumlah bayar? Total bayar ya, Pak. Total bayar kan yang akan dibayarkan. Misalnya Iya. kita belanja 70.000, kita ngasih uang 100.000. Apa itu artinya? Oh iya. Jumlah uang yang diberikan. Jumlah uang yang diberikan ya, yang diberikan. Oh iya. Oke, jumlah uang yang diberikan. Oke, berarti ini RP ya. Oke. Ini kita masukin apa nih? Siin koma siin. Tadi kita udah punya variabel apa? Jumlah bayar ya. Jumlah bayar, coba di atas. Ada jumlah bayar kan? Nah, jumlah bayar 0 tuh. Kayak jumlah bayar. Nah, cuman kalau bayarnya kekecilan, kan masa kasir bayarnya kekecilan diterima ya nggak? Berarti kita harus bertanya dong. Berarti kita while supaya berulang-ulang nih. Kalau pakai seleksi kondisi, dia nggak akan ini. Berarti berulang jika di sini jumlah bayar dikurangi total harga, ya kan, lebih kecil 0, kan temenang. Ayeuna jumlah balanjana 100.000 dibayar 50.000 temenang ya. Berarti ini apa yang harus dilakukan teman-teman, ini kita copy lagi. Nah, jumlah bayar ini kita biar diulang. Terus di sini di atas si out jumlah uang tidak kecil. Jumlah uang maaf jumlah uang tidak sesuai atau jumlah uang terlalu kecil ya, terlalu kecil. Nah, gitulah. Besok kata-kata malah di sendiri-sendiri ya. Nah, ini kira-kira begini. Oke, sok coba di compile, jalan nggak? Jalan Pak, jalan. Coba error saya ini kurang di koma. Nah, ini 3 misalnya ya. Nama produk sikat gigi harganya 15.000, beli 2, namanya sabun. Ada yang udah ngetik semua belum?
mandi harganya 20.000, beli 4. Satu lagi apa ya? Sampo harganya 1.000, beli 10. Bilangin gitu, awas. Guys, Nah, itu ya. Bener ya. Jumlah uang yang diberikan ini 120. Berarti saya kasih 100.000. Cuma ini maafnya ini ya, terlalu ini kurang di NL. 130. Nah, tapi nggak ada kembaliannya ya. Harusnya ada kembaliannya ya. Iya Pak, bisa harus ada kembalian. Nah, gimana cara kembaliannya? Menampilkan kembalian. Berarti di sini gimana, di luar ya, di luar file ini si out kembalian kembaliannya berapa nih, RP berapa kalau kembalian, gimana rumusnya kembalian itu? Jumlah bayar ini kan, kembaliannya tinggal copy aja ini kan ya nggak? Iya, Pak. Nah, ini copy, nah gitu. Jumlah bayar sok coba compile bener tuh jumlah bayarna kembaliana kembalian. Jangan, coba dulu ya, coba tahu bener. 2 nama produk, sabun mandi harga 45.000, beli 4. Sampo Emeron harganya 1.000-an, beli 5. Oke, jumlah uang yang diberikan misalnya 150. Maaf, jumlah uang terlalu kecil. Wah iya ya, saya tahu dia ya. Jumlah uang yang diberikan 150. 200 berarti ya. 200.000. Kembaliannya berapa nih? Wah, 15.000 bener ya. Oke. Ya, Nah, walaupun ini agak berbelit-belit ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami cara membuatnya ya. Walaupun tadi kita naik turun ya. Ini dibuat dengan fungsi ya. Dengan fungsi kita menggunakan 2 fungsi ya. Pertama fungsi masukkan data belanja, kemudian fungsi transaksi. Oke, dari proses ini ternyata sih bisa dibuat modifikasi ya. Kita bisa berlatih membuat program yang mungkin bisa dipakai di warung kali ya. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman. Ada yang tanyakan? tidak ada Pak. Oke, semua pada jalan? jalan Pak. Jalan Pak, Jalan Pak, jalan. Oke, sebentar ya. Kalau jalan kita wiring make up udah selesai. Nah, sebenarnya materinya kita akan bahas yang ini teman-teman. Array 2 dimensi ya. Nah, array 2 dimensi itu merupakan suatu array yang hampir mirip dengan array 1 dimensi. Namun biasanya array berdimensi 2 atau banyak ini digunakan untuk penyajian data berbentuk tabel atau berbentuk matriks. Makanya tadi di warm up
saya berikan contoh sampel yang berbentuk tabel kan datanya ya. Kita buatkan tabel. Nah, jadi intinya array 2 dimensi adalah itu sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka. Nah, analogi yang sering digunakan seperti ini, koordinat diagram Cartesius. Jadi ada 2,3, ini menggambarkan adalah 2-nya ada di X, 3-nya ada di Y. Dan ini seolah-olah ada baris dan ada kolom. Oke. Maka pengertian dari array 2 dimensi ya, selain analogi tadi, maka dalam matematika matriks terdiri dari kolom dan baris. Ya. Nah, untuk menentukan nilai dari sebuah matriks kita harus sebut secara berpasangan seperti baris 1 kolom 2, baris 3 kolom 1. Nah, konsep ini yang didasar dari array 2 dimensi. Nah, deklarasinya seperti apa? Deklarasinya adalah int, ini adalah tipe data, bilangan adalah variabel, dan ini array 2 dimensinya. Ya. Array 2 dimensi 2, artinya ini 1 untuk melambangkan kolom dan 1 untuk melambangkan baris. Nah, contoh lagi. Bagaimana cara mengakses array 2 dimensi? Nah, misalnya bilangan 0, 0. Ini artinya bilangan yang isinya 100 itu berada pada ya baris ke 0, kolom ke 0. Yang bawahnya yang nilai 101 bilangannya ini berada di baris ke 0, kolom ke 1. Ya. Nah, yang berikutnya 110 udah berpindah nih. Baris ke 1, kolom ke 0. Yang berikutnya adalah baris ke 1, kolom ke 1. Itu cara membaca array 2 dimensi. Nah, contoh yang ini ya. Nah, ini kalau ini nilainya sudah ditentukan ya, bilangannya 2. Berarti ada 2 baris ya, ada 2 baris dan ada 2 kolom. Maka isi arraynya adalah untuk baris bilangan kolom baris ke 0, kolom ke 0, ini nilainya ini ya. Ini akan nilainya 100, terus 101 di bawahnya 110, 111. Coba kita lihat ya. Yang ini kita tinggal kopikan saja. Misalnya saya akan buka ya. Kita akan coba yang itu ya, teman-teman. Nah, ini ente main. Nah, ini using PSSTD. Teman-teman bisa ini tinggal copy sampai get ya. Ini 0. Nah, ini hasilnya dia akan 100, 101, 110, 111. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang ini?
Nah, kalau yang seperti ini, ya, array yang seperti ini, 2 dimensinya, ini 3. 3 ini melambangkan apa? Melambangkan baris. Nah, barisnya ada 3 nih, 1, 2, 3. Ya. Kemudian 4, dia ada kolomnya. Kolom 1, 2, 3, 4. Jadi ini kalau dibikin baris ini ke bawah nih sebenarnya ya. Ini ke bawah. Ada 3 baris dan ada 4 kolom ini. 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama for int b sama dengan 0, b lebih kecil 3, b plus plus ini adalah untuk mengakses baris ke 0, kemudian kolom ke 0. Kemudian baris ke 0, kolom ke 1. Baris ke 0, kolom ke 2. Baris ke 0, kolom ke 3. Sampai 3 ya, karena K-nya lebih kecil 4. Nah, kita bisa lihat yang ini, kalau kita copy dengan data yang sudah ada, hasilnya seperti ini. Kita compile. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, cuman kan kalau di array kita tidak bisa menuliskan seperti ini. Ya, ini kan 3 baris, ini 1, 2, ini 3 baris. Ya, ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Halo. Oke, Iya, Pak. Pak. Oke. Oke ya. Ya, Pak. Oke, selanjutin lagi. Ini berbagai macam contoh ya. Contoh berikutnya. Ya, ini kalau online tuh ya begini ya. Kadang saya juga nggak tahu teman-teman lagi pada ngapain nih. Mana sih tadi magnifier-nya tuh? Oke, yang berikutnya itu yang ini ya. Nah, ini. Ini sama ya. Ini sama. Cuman kalau ini bedanya ya, bedanya yang pertama, for yang pertama ini melakukan inputan. Kemudian for yang kedua adalah menampilkan apa yang diinput di atas. Ya, makanya ini for integer b sama dengan 0, b lebih kecil 3 ya. Kemudian for integer k sama dengan 0, k lebih kecil 4. Kemudian di sini adalah a, ini ada a baris ke 0, kolom ke 0. Di input berapa inputannya. Kemudian ditampilkan. Ya, sesuai dengan ini jumlah array-nya 3 dan 4. Oke, coba kita praktekkan. Nah, kalau kita ingin input, ini agak panjang ya Bapak ya. 3, 2, 5. Nah, pokoknya sampai ya, sampai 3 baris dia. 3 baris, 4 kali inputan. Ya, gitu. Nah, ini array 2 dimensi. Oke, berikutnya. Nah, sekarang berikutnya adalah array multidimensi. Nah, karena array multidimensi ini merupakan array yang serupa dengan array 1 dimensi maupun 2 dimensi ya, maupun 2 dimensi. Namun array multidimensi dapat memiliki memori yang lebih besar. Nah, biasanya
array multidimensi ini digunakan untuk menyebut array dengan dimensi lebih dari 2 atau array yang mempunyai lebih dari 2 subscript ya, seperti untuk menyebutnya array 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini ada deklarasi array 2, 3, 4. Ya, 2-nya dari mana? Kalau 4 sudah jelas ini 1, 2, 3, 4 nih, kolom ini 4 ya. Kemudian 3. Ya, 3 itu nih, ini ada masing-masing ada 3 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ini 3 kan? Ini 3. Ya, 4 baru kolomnya nih. 1, 2, 3, 4. 2 yang mana? 2 ini bagian ini, 13, 14, ini yang keduanya ini. 17 ini yang kedua. Nah, ini agak sulit untuk dicerna ya. Nah, ini juga sama ya. Array 2 dimensi multidimensi. Nah, dengan datanya itu 6-nya dari mana? Ada 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 3 ini batasan 3-nya. 1, 4, 1. Ya. Oke, 2 ini ada 2 baris. Ini ada 2 baris. Oke. Nah, ini juga sama, hampir mirip. Silakan nanti teman-teman dipraktekkan ya di laptop masing-masing. Dan ini juga sama lah contoh arraynya untuk menampilkan array multidimensi ya. Ini juga sama ya. Ini array yang berkaitan dengan teks ya. Nah, berikutnya adalah notasi ini. Notasi jumlah matrik perkalian dan penjumlahan matrik dan perkalian matrik ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak bagaimana kita menjumlahkan matrik? Ini, kalau ada matrik, penjumlahan matrik seperti ini. Misalnya kita ada 2 buah matrik ya, dengan 2 dimensi. Matriknya itu ada 3 kolom, 3 baris juga. Ini dijumlahkan ya. Nah, yang pertama perhitungan penjumlahan, ini menjumlahkan nih. Matrik A, I, J, B, I, J. Ini sama nih, baris, kolom, baris, kolom. Ya, kita coba lihat. Apa nih errornya? Kurang kali ya. Kita copy. Kurung kurawalnya Pak. Ya, Kurangnya apa? Kurang 1 itu di bawah. ya kurang 1 ya. Iya yang itu kurang 1 Pak. Ini udah, ini yang enggak ada ya. Iya Pak. Nah, ini kan, oh ini kok inputan ya, bukan yang tadi.
salah ngopi. Ini penjumlahan matrik. Nah, yang ini nih, kita yang ini dulu. Nah, ini hasil penjumlahan matriknya nih. Ini 13 dari mana, teman-teman? 6 ditambah 7. 7 tambah 4, 11. 8 tambah 2, 10. Ya. Kemudian di bawah 6 tambah 8, 14. 9 tambah 9, 18. 3 tambah 4, 7. Ya. Nah, matrik CIJ itu ini adalah matrik dengan ordonya, ordo 3x3 ya, dengan dimensinya 2, barisnya 3, kolomnya 3. Kita dimasukin ke C yang ini. Oke, yang satu lagi kita coba lihat. Ini melalui inputan. Misalnya kita punya ordo 3 ya. 3 matrik. Ini baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom ke-2, baris ke-1, kolom ke-3 ya. Baris ke-2, baris ke-3, karena 3 kan ya. Matrik yang keduanya kecepatan ya. Nah, ini ya. Ini untuk input, cuman tidak ditampilkan. Ya, untuk hanya input tidak ditampilkan berbentuk nah, tampilkannya mana? Kita copy satu lagi. Nah, yang ini. Ini buat menampilkan. Ini inputnya tadi ya. Kemudian kita tampilkan yang ini. Kita copy ke bawahnya. Kemudian jumlahkan. 2 aja lah, jangan banyak-banyak. Nah, itu. 6 dari mana? 6 itu baris ke-1, kolom ke-1, matrik yang B-nya baris ke-1, kolom 1, ini 6. Ya. Ini 4 dengan ini. 5 dengan 5, 2 dengan 7, 9. Oke, teman-teman. Ya. Satu lagi perkalian matrik, nanti kita perdalam lah di kelas ya. Siap, Pak. Untuk perkalian Siapa? perkalian matriknya. Nah, sekarang sampai ini ada beberapa kasus ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman di copy dan dipelajari ya. Ini banyak, nanti kita bahas di kelas ya. Oke. Sampai sini teman-teman. Kayaknya kalau malam ada yang tanyakan nggak? Dengan kasus tadi belanja terus ray 2 dimensi, nanti ray 2 dimensi perkalian sama penjumlahan matrik kita bahas lagi di kelas sama beberapa contoh-contoh ya. Ya Pak, siap. Oke, kalau tidak ada silakan on cam, kita coba akan foto
Yang lain? Ini baru baris pertama ya. Oke. Kemudian nah, oke, sip. Lanjut. Harga ganteng. Oh iya itu ya. Juga ya. Oke, sebentar satu lagi. Oke, sip, teman-teman. Terima kasih banyak ya. Siapa? Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum Oke, Pak. Oke, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bapak. wabarakatuh.